Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya akan membedah cara membuat adonan cilok untuk jajanan cilor. Nah, jadi untuk video selanjutnya saya akan membedah cara membuat cilor gitu. Kan saya pernah share menjual juga buku 7 resep andalan jajanan pasar. Nah, di sana ada adonan cilor. Nah, di dokumen kan per satu takaran gitu. Jadi saya sekarang akan membuat 2 kali takaran cilor, adonan cilor. Oh iya, diberitahukan juga buat teman-teman yang menonton. Jadi jikalau ada yang share video di pelatihan tentang pembuatan jajanan cilor dan lain-lain serta resep dokumen kritikan, selain yang akun saya dan grup-grup yang saya kelola, dipastikan share-nya itu tanpa izin dari saya. Jadi kalau pengen yang benar-benar full pelatihan serta konsultasi secara menyeluruh, silahkan lewat akun resmi saya dan juga grup-grup WA yang saya kelola gitu. Jadi selain grup yang saya kelola men-share video tentang cara membuat makanan masakan seputar resep Ivanisa, bisa dipastikan itu tidak berizin. Jadi silahkan langsung saja ke grup yang saya kelola. Jadi di sana udah ada full pelatihannya dan lain-lain. Oke, tanpa berpikir lama, saya akan sebutkan jenis komposisi per 2 kali adonan resep gitu. Jadi ya, kita persiapkan dulu bahannya. Bahan yang pertama adalah air. Air ini kan per 2 kali resep, jadi 3 liter air. Nah, untuk membuat adonan untuk cilor, kita menggunakan air yang panas untuk menyeduh adonannya, karena kan nanti kombinasi antara tapioka dengan terigu. Nah, jadi kita panaskan. Jadi menyiramnya itu harus benar-benar mendidih, kuncinya gitu. Bahan-bahan yang disediakan yaitu per 2 kali adonan, jadi 2 kilo tapioka. Nah, ini 2 kilo tapioka, terus 1 kilo tepung terigu, 4 sendok makan 4 sendok makan garam, terus 4 bungkus kilo ya. Ini 4 bungkus, bisa masako ayam, masako sapi, royco ayam, royco sapi ataupun yang sejenisnya boleh, bisa. Terus 2 sendok makan micin MSG sama air, dan juga 1 sendok teh STTP. STTP ini yaitu BTP bahan tambahan pangan untuk membuat makanan gitu, sebagai support pembentuk. STTP itu biasa digunakan di pengenyal bakso dan juga pengenyal mie. Jadi bahannya simple, kita simple. Jadi untuk adonan ciloknya itu aja. Bisa kalaupun teman-teman pengen dimodifikasi dengan rempah yang lain, silahkan. Ini yang resep standar bakunya dulu. Jadi 2 kilo tepung tapioka, 1 kilo tepung terigu, 4 sendok makan garam, 4 bungkus masako ayam ataupun yang sejenisnya, terus 2 sendok makan MSG, micin atau pesin penyedap gitu, sama STTP atau pengenyal mie atau pengenyal bakso 1 sendok teh. Nah, caranya gimana?
Kita campurkan semua bahan yang tadi kecuali SCTP. SCTP kan ini berupa bahan tambahan pangan. Jadi saya biasa disatukan bersama air mendidih supaya menyatu rata gitu. Ataupun bisa begini, jadi yang disatukan itu antara tapioka dengan terigu. Untuk bahan-bahan penyedap, garam dan lain-lainnya disatukan di air bersama STTP. Jadi yang dicampur merata itu tapioka aja dengan terigu. Untuk bahan bumbu yang lainnya disatukan dengan air mendidih. Supaya apa? Jadi ketika nanti penyiraman ke bahan tepung, dia merata gitu, mengaduknya berata. Nanti saya yang akan lakukan tekniknya berarti teknik yang tapioka dicampur dulu dengan sagu, dengan terigu, aduk rata, yang lainnya kita masukkan ke air. Jadi kita buat langkah pertama dulu, menyatukan terigu dengan tapioka. Jadi terigu sekilo dengan tapioka 2 kilo. Nah, jadi tadi sagu tapioka dengan terigu aduk rata. Penjelasan kenapa membuat adonan ciloknya itu kita campur tepung terigu 1:1,5. Berarti ya kalau 2 kilo tapioka dengan 1 kilo terigu gitu. Kalau 1 kilo terigu dengan setengah kilo kalau 1 kilo tapioka dengan setengah kilo terigu. Jadi di sini penggunaan terigu itu berguna sebagai pelembut adonan nanti. Kalau kita membuatnya hanya menggunakan tapioka, biasanya kan dia terlalu lengket dan lembek nanti kalau udah jadinya, tidak bisa dibentuk menjadi bulatan gitu. Kecuali kita mencetaknya itu dicetak, terus diiris-iris, dibalur lagi dengan tapioka kering. Ini kan kita buatnya seperti cilok bulatan. Jadi mencetaknya pun adonannya seperti membuat bakso. Jadi penggunaan terigu di sini yaitu sebagai pelembut adonan gitu. Jadi ketika digigit itu tidak, nanti kalau udah dinginnya kan, kalau tapioka aja biasanya keras gitu. Memang kalau masih panas itu biasanya enak ngegenyil gitu. Tapi kalau udah dingin itu jadinya keras, makanya dibantu dengan tepung terigu gitu. Jadi ketemunya nanti ketika dingin itu dia tidak keras tapi lembut ketika digigit. Sambil menunggu air mendidih gitu. Jadi saya ingatkan lagi, yang dicampurkan merata, yang teknik yang saya gunakan itu hanya tapioka dengan terigu. Nah, dicampur dulu. Untuk bumbu dan lain-lainnya saya campurkan kepada air. Jadi nanti kalau udah di air kan nyiramnya nanti secara bertahap. Jadi lebih merata rasanya. Kalau kita menyatukannya di adonan tepung kering, biasanya kalau teman-teman
kurang rata mengaduk bumbunya, biasanya nanti rasanya tidak merata. Jadi ada yang keasinan, ada yang kurang asin. Kalau disatukan di air itu cenderung lebih merata gitu. Jadi kan bentuk cair itu ketika disiram nanti ketika kalis itu sangat merata rasanya. Beda dengan kalau dicampur di tepung gitu. Kalau teman-teman yang pemula, jadi takutnya ketika mengaduk nanti kurang rata, rasanya pun kurang merata. Nah, airnya sebentar lagi mendidih. Jadi pokoknya kayak garam, STTP, masako, kaldu dan sejenisnya, serta MSG, pokoknya disatuin merata. Nah, boleh ditambah lada bubuk. Nah, lada bubuk berarti per satu olahan 1 bungkus ladaku berarti bisa 2. Nah, supaya rasanya lebih segar, ditambah lada halus. Ataupun kalau teman-teman kurang suka lada, cukup per 2 olahan itu 1 bungkus ladaku sudah cukup. Nah, ini bentar lagi mendidih ya. Sembari membuat bubur bayi untuk sekalian masak, sekalian bikin bubur. Nah, jadi airnya kan udah mendidih, sedikit mendidih. Campurkan semua. Jadi selain tepung tadi kita campurkan semua ke air. Pokoknya gini, jangan sampai mentang-mentang teman-teman terlalu terburu-buru gitu, kurang sabar, air baru mendidih terus disiram, itu nanti hasil ciloknya itu jelek, tidak begitu kenyal, dia akan lembek, mudah basi gitu. Kalau kalau adonannya tidak mendidih gitu. Jadi pastikan adonan airnya itu harus benar-benar mendidih buat disiram ke adonan tepungnya. Nah, airnya tadi kan udah dicampur semua, airnya udah mendidih. Nah, step by step penyiramannya seperti ini. Jadi disiramnya itu jangan sekaligus, supaya tidak menggumpal dan nanti nguleninya enak. Cepet dibikin ulenan. Jadi saya pastikan lagi, pokoknya airnya itu harus mendidih. Kalau tidak mendidih itu nanti lembek adonannya ketika diulenin. Nah, ini kan air panas, jadi
Biasanya nanti kalau diuleni itu saya udah sedikit dingin atau hangat, kan kita ngaduknya nggak panas. Kalau nggak apa-apa sih kalau kuat gitu, pas disiram udah merata diuleni silakan kalau memang kuat tangannya. Nunggu adonannya sedikit hangat, sedikit dingin, kita panaskan lagi air buat nanti membuat bulatan-bulatan ciloknya untuk cilor. Kan kita jataknya hampir sama dengan bakso gitu, dibulat-bulat pakai banget. Jadi tekniknya seperti itu, mudah kan? Jadi caranya mengaduk tepung dulu semua, untuk bumbu dan lain-lainnya disatukan dengan takaran air. Jadi disiram kayak tadi. Pokoknya kuncinya airnya harus mendidih, jangan sampai nggak mendidih, nanti adonannya biasanya lembek kalau airnya nggak mendidih. Kita langsung aja uleni ya. Apa kalau memang tangannya kuat. Nguleninya kayak bikin adonan kue aja, adonan roti sama aja. Tapi emang kalau dadakan begini pasti panas. Tapi emang lebih bagus sih. Nanti adonannya lebih kalis kalau adonannya masih panas. Beda kalau udah malah disiram pakai air panas gitu. Terus dibiarin dingin baru diuleni, tetap kurang kalis gitu. Jadi masih panas, masih ngebul begini diuleninya. Panas, kalau masih panas emang aduh harus kuat-kuat ikan. Tapi emang lebih bagus kalau adonan masih panas ya. Biasanya pokoknya per 2 kali adonan itu biasanya menjadi 250 sampai 260 tusuk. Jadi dari adonan 2 kilo tepung tapioka dengan 1 kilo terigu itu biasanya saya mencetak bulatan itu kalau per tusuk itu 3 bulatan itu bisa menjadi antara 250 sampai 260 tusuk. Kan kalau kita jual harga 1000 berarti menjadi uang 250.000 sampai 260.000. Lumayan kan? Nanti saya kombinasinya di konten jualannya dengan saus cabai dengan saus kacang untuk ciloknya. Kalau di sini memang best sellernya itu saus kacang. Nah, nanti sausnya juga seperti yang di dokumen yang saya tulis, resepnya seperti itu. Nah ini udah mulai kalis. Tapi panas teman-teman. Sembari nunggu air mendidih matang buat nyetak bulatan.
kan pagi hari biasanya. Ini untuk jualan sore insya Allah. Jadi kalau pengen jualan pagi hari teman-teman, berarti sore atau malamnya itu sudah mulai nyetak cilornya. Panas. Nah ini udah kalis. Nah seperti adonan buat seperti kalisnya seperti itu. Selesai. Nah jadi tekniknya seperti itu, mudah kan? Nah ini kan adonan cilok, sama juga dengan adonan cilok, tapi kalau adonan cilok kan di dokumen juga ada sama takarannya, cuma kadar airnya dikurangi, takutnya kelembekan kalau buat cilok. Cuma kalau cilok biasanya apa namanya, kalau yang bagi malas ngebentuk-bentuknya itu lama, nah itu kan jadi cilok. Ini adonan cilok sama aja. Jadi kalau cilok sama, kalau cilok itu kan ini udah kalis, harus cepet-cepet dicetak juga ketika masih panas. Kalau udah dingin nanti dia lembek, adonannya tidak membulat gitu. Jadi kuncinya membuat adonan cilok itu, adonan itu ketika diuleni udah kalis, cepet-cepet dicetak. Tergantung bulatan yang diinginkan. Nah ini cilok. Jadi adonan yang ini multifungsi, buat adonan cilok juga bisa. Cuma kadar airnya nanti, kelembutan dan kelembekannya itu terserah teman-teman dikurangi. Kalau resep dokumen itu udah pasti standar baku, udah dipraktekkan oleh saya dan yang teman-teman yang kursus sebelum-sebelumnya itu udah membuktikan keakuratan gramasi yang dokumen resep saya. Nah, kan kalau membuat pentol cilor itu kecil-kecil ya, sekitar sebesar begini. Kalau bayangin aja kalau mencetak, dulu tuh saya lagi musim ramai-ramainya cilor itu bisa sampai 4 kilo. Nah kan dulu dicetak nih, dibulat-bulat begini, lama banget jadinya. Terus saya berpikir gimana caranya biar mencetaknya lebih cepat. Nah saya pakai cara metode bulatan bakso. Nah ini kan adonannya. Pokoknya usahakan cuci tangan gitu. Duh, repot juga. Nah, jadi saya bulat-bulat seperti bakso. Nah, Biaya. kok bulatannya itu sesuai yang diinginkan. Biaya. Nah, biar. Jadi teknik mencetak seperti ini lebih cepat. Untuk ini nambah 100.000. Kalau udah terbiasa membuat bakso biasanya lebih cepat. Ya. Jadi gantian ke mana? Ini mama. Nah, seperti ini.
usahakan cuci tangan sebelum mencetak. Jadi ini kan nggak apa-apa pakai tangan begini kan, nanti direbus dia menjadi kumannya mati. Seperti itu teman-teman, kurang lebih pokoknya cetak sampai selesai. Biasanya bulatan sebesar begini tuh untuk adonan 2 kali per set itu menjadi 250 sampai 260 tusuk gitu, atau lebih. Kadang kalau terlalu besar kurang tekor. Jadi memang kalau untuk tepungnya itu kan modalnya tidak seberapa. Biasanya modalnya itu kan di telur. Makanya kita harus pintar-pintar membuat gulungannya gitu. Jadi kalau terlalu banyak telur juga kan tekor. Rebus sampai ini kan kalau belum matang itu biasanya nyelem, nggak ngambang. Jadi direbusnya itu kalau pentol bulat ciloknya itu usahakan sampai matang seluruhnya. Kalau bakso kan biasanya setengah matang gitu kan, karena mau direbus lagi di dangdang. Kalau untuk cilok bisa, cilok juga kan setengah matang nanti dikukus kalau jualan. Kalau untuk cilor kan dia menggoreng mendadak gitu. Jadi dikhawatirkan gitu dalamnya masih mentah. Kalau untuk adonan cilor usahakan membuat ciloknya itu sampai matang ketika direbusnya. Harganya apa?